Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Alifia Syahri sebagai Ketua Kelompok 2 dan anggota saya Nabila Kianda Alifah, Maifa Lasria Marpaung, dan Silva Dwi Hapsyari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait exercise 7 dan 8 untuk mata kuliah SAP Sales Order Management. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah, tujuan, dan hasil dari simulasi proses pengelolaan pesanan menggunakan SAP. Kami harap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai aplikasi SAP dalam manajemen pemesanan penjualan. Yang pertama, Introduction 7.1. Shipping Scheduling for Trade Fair Order adalah proses dalam SAP untuk menjadwalkan pengiriman pesanan khusus yang dibuat untuk keperluan pameran dagang. Proses ini mencakup pembuatan sales order, penentuan tanggal pengiriman, lokasi pengiriman, dan memastikan semua data pelanggan, material, serta logistik sudah sesuai agar pengiriman berjalan lancar dan tepat waktu. Langkah pertama untuk membuat sales order dengan menggunakan T-code VA01, kemudian mengisi data seperti sales organization, division, material, dan lain-lain. Berikut adalah langkah untuk melihat delivering plan melalui menu shipping untuk menentukan lokasi pengiriman. Selanjutnya, kami bisa menggunakan F1 untuk memahami fungsi setiap field pada rute dan shipping, kemudian simpan dokumen setelah data lengkap. Tampilannya akan seperti ini jika sudah di-save. Selanjutnya, kami bisa melakukan pengecekan ulang terhadap pesanan yang telah dibuat melalui fitur sales dokumen, kemudian display, untuk memastikan data yang sudah diinput sudah benar. Selain itu, lokasi pengiriman ditentukan dari master record. Data ini dapat diakses melalui transaksi material master dengan T-code MM03. Dan untuk delivering plan data pelanggan, dari menu shipping informasi pelanggan dilihat melalui transaksi dengan T-code XD03. Selanjutnya, pada exercise 7.2 dilakukan simulasi proses pengolahan pengiriman pesanan untuk hari yang sama menggunakan SAP. Langkah pertama adalah membuat sales order dengan T-code VA01 dengan memasukkan data pelanggan, material, quantity, dan tanggal pengiriman. Perkenalkan, nama saya Maifa Lasria Marpaung. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai exercise 7.2 yaitu shipping scheduling for delivery. Nah, setelah tadi di awal kita sudah membuat sales order, selanjutnya kita akan mengubah ship to party dari item 1 dan item 10 dan 20, item 100 dan 300. Nah, yang di awal kedua item itu dikirim ke ship to party yang sama yaitu TS 50A. Sekarang salah satunya dikirim ke TS 50B. Nah, setelah partnernya diubah, nanti ada muncul pemberitahuan untuk redetermine data yang sudah kita ubah sebelumnya. Nah, setelah data diperbarui melalui redetermine, dokumen disimpan dan ditampilkan kembali menggunakan sales dokumen display untuk divalidasi. Tampilannya akan seperti pada gambar di atas. Nah, selanjutnya buatlah outbound delivery dengan T-code VL01N dengan memasukkan shipping point Z00. Z006, lalu seleksi tanggalnya dan nomor pesanan. Selanjutnya, posisi ini divalidasi melalui T-code VA03 untuk memastikan bahwa delivery date sesuai dengan tanggal hari ini. Nah, pada akhirnya ditemukan split delivery akibat perbedaan tujuan, karena tadi kan kita ubah dari ship to party-nya dari TS50A jadi berbeda kan. Lalu proses ini menunjukkan fleksibilitas SAP dalam menangani pesanan dengan berbagai kondisi logistik. Perkenalkan, saya Silva Dwi Hapsyari. Saya akan mempresentasikan exercise 8.1 dan 8.2. Yang pertama ada exercise 8.1 yaitu Collective Processing in Sales and Distribution, yaitu fitur yang memungkinkan pemrosesan dokumen penjualan, pengiriman, dan faktur secara massal untuk meningkatkan efisiensi.
Dalam pembelajaran ini, kita akan mempelajari cara mengelola worklist untuk memilih dan memproses dokumen secara kolektif, menggabungkan beberapa pesanan untuk pelanggan yang sama, membuat dan mencetak dokumen pengiriman, serta menghasilkan faktur secara kolektif atau individual. 8.1 Collective Processing for Outbound Delivery. Order terakhir muncul 2 kali karena memiliki pihak pengiriman ship to party dan rute yang berbeda, sehingga 2 item dalam order tersebut harus diproses lebih lanjut menggunakan 2 pengiriman keluar terpisah. Lalu, hasil dari aktivitas do for shipping sales order flash display akan menghasilkan satu delivery creation log di mana hanya akan ada satu grup dalam username, pengguna, dan shipping point. Lalu, untuk melihat hasil dari collective processing for outbound delivery, kita bisa menggunakan T-code VA03 yang nantinya akan masuk ke dokumen flow. Lalu, selanjutnya ada penjelasan dari exercise 8.2 collective processing for picking. Sebelum melakukan picking, kita harus melakukan pengecekan outbound delivery yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan menggunakan T-code VL03N, membuat collective processing for picking dengan T-code VL06P, berikut hasilnya. Untuk memastikan bahwa data sudah terinput, lakukan pengecekan pada dokumen flow. Berikut adalah perubahan statusnya. Picking dan warehouse management sudah dan status dari picking sales order di dokumen flow. Statusnya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kianda Alifah dari kelas 3B S1 Terapan Manajemen Perusahaan dengan NPM 744220029. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan penjelasan dari exercise 8, yaitu 8.3 Collective Processing for Good Issue. Pada latihan ini diperlukan T-code VL06G. Lalu, yang nantinya akan menginputkan data grup pada latihan exercise sebelumnya. Nanti akan muncul delivery good issue for outbound delivery yang akan dilakukan post good issue. Lalu selanjutnya pilih seluruh good issue yang ada dan lakukan post good issue. Lalu tahapan selanjutnya bisa melakukan pengecekan di dokumen flow apakah post good issue yang telah dilakukan itu telah berhasil dilakukan atau tidak. Jika telah berhasil dilakukan, contohnya seperti gambar di samping. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan exercise 8.4, yaitu Collective Processing for Billing SAP. Untuk melakukan Collective Processing for Billing SAP ini dapat gunakan T-code VF04 yang nantinya akan muncul maintain billing due list, dan pada latihan ini akan dilakukan simulasi yang nantinya bisa split analisis dari maintain billing due list yang ada. Berikut contoh dari split analysis yang telah dilakukan. Akan ada dua perbedaan, yaitu yang pertama ada different partner data dan juga ada different header data dengan data-data yang berbeda tentunya sesuai dengan data customer yang ada. Lalu selanjutnya, jika sudah melakukan split analisis, bisa dilakukan save yang nantinya akan muncul billing yang telah kita buat dengan grup dan data yang berbeda dari latihan yang sebelumnya. Lalu selanjutnya, untuk jika telah melakukan save, kita melakukan display overview of billing item yang telah kita lakukan sebelumnya. Berikut tampilan display dokumen dan dokumen flow. Di sini tertera keterangan not clear karena belum melakukan pembayaran dari pengiriman yang akan dilakukan. Lalu selanjutnya kita harus mencetak print preview billing dokumen yang sudah dibuat dengan menggunakan T-code VF03. Berikut contoh dari print preview yang akan kita cetak nantinya. Di sini tertera keterangan-keterangan seperti invoice, terus alamat yang akan dikirim nantinya, dan lain-lain sebagainya.
Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya dan kelompok saya terkait penjelasan shipping schedule dari trade offer dan juga shipping schedule untuk delivery. Lalu exercise 8 yaitu collective processing dari outbound delivery, dari billing SAP dan lain-lain. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.